Shalom saudara dan saudari, para pendengar ruangan renungan sentapan firman Tuhan pada hari ini 6 hari bulan 7 2021, Selasa dalam minggu biasa ke-14. Kita bertemu lagi dengan saya Ketikis Louis Sinjun. Apa kabar semuanya? Harap sihat-sihat saja semuanya. Pembacaan Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini ialah Injil Matius bab 9 ayat 32 hingga 38. Marilah kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak. Katanya, hal sedemikian ini belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikit pekerja. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan yang kita dengar sebentar tadi, orang membawa seorang bisu karena kerasukan setan, dan Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuk. Malahan Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dari kebisuannya. Sedangkan orang ramai kelihatan ataupun dalam takjub melihat apa yang Yesus lakukan. Namun sayang sekali orang-orang Farisi menyangkalnya, malahan menuduh Tuhan Yesus menghalau setan dengan kuasa penghulu setan. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ruangan renungan hari ini membawa kita kepada dua perkara penting. Yang pertama, Tuhan Yesus mahu membawa kita merenungkan petikan ini dan memberi kepercayaan yang total kepadanya secara total. Mari renungkan setiap pribadi kita. Benarkah kita sudah mengamalkan diri kita, pelakuan kita sehari-hari, di mana Tuhan menyintai Tuhan Allah dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi? Kedua, Tuhan Yesus menyediakan ruang dan peluang untuk kita berkarya dengan segala bakat dan talenta yang kita ada dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi, mengapa kita mau memperhatikan atau merenungkan perkara pertama ini? Lihat dalam pembacaan ini, orang-orang Farisi menafikan
kekuasaan Tuhan Yesus itu berasal dari atas atau dari Tuhan Allah Bapa sendiri. Apa di dalam masyarakat kita tiada yang bersifat orang-orang seperti orang-orang Farisi ini? Pendapat saya tentu ramai. Negara kita Malaysia baru mengurak langkah dengan menyuruhkan semua lapisan masyarakat menerima vaksin bagi mengekang penularan COVID-19. Namun demikian, baru-baru ini sekali lagi kita dikejutkan dengan kenyataan Persatuan Kesehatan Seluruh Dunia, yaitu WHO, yang mengatakan mengenai dengan COVID ataupun penularan varian baru yang lebih ganas dan bahaya. Bukankah ini mengundang kegelisahan dan ketakutan kepada semua lapisan masyarakat? Pakar-pakar kesehatan telah mengeluarkan kenyataan walaupun kita sudah lengkap divaksin, tetapi kita masih lagi pulih dijangkiti dan menjangkiti ahli keluarga kita, terutama golongan kanak-kanak. Kenapa kita tidak tanya Tuhan Yesus yang bukan sekadar vaksin, tetapi pakar penyembuh bagi mereka yang percaya? Apakah iman Katolik itu satu angan-angan yang tidak pasti atau hanya pelakuan rutin umat-umat Katolik yang hanya perlu percaya, sedangkan ketulusan, keikhlasan, dan penyerahan total itu jauh sekali? Bak kata pepatah, saya ingin menyampaikan di sini. Bak kata pepatah, tanya tepuk dada, tanya serira, di mana kita berada. Adakah kita seperti apa yang saya telah nyatakan, atau masih kita merangkul kaki Tuhan Yesus dan kita senantiasa tidak mau melepaskannya, sebab Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan penyelamatan. Semua lapisan masyarakat ini sekalian, maka itu dalam ruangan ini Tuhan Yesus memberi ruangan dan peluang bagi kita, yaitu seperti yang mana saya katakan, yaitu pakar doa. Tetapi kita untuk berkarya, saya tertarik dengan usul seorang pengkhotbah yang berbunyi, dari lahir kita tidak punya apa-apa, dan ketika kita pergi pun tidak ada yang menjadi milik kita. Ketika kita berusia senja, kalau belum mati pada ketika itu, kita semuanya sama. Tiada bos dan tiada suruhan, dan begitulah seterusnya. Maka bagi mereka yang berkelebihan, memberilah bagi yang memerlukan, dan bagi mereka yang benar-benar tidak ada apa-apa yang perlu dibahagikan kepada orang lain, dermakanlah doa ikhlasmu dengan seikhlas-ikhlasnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan. Karena keperhatian Tuhan Yesus kepada semua orang yang menderita, Tuhan Yesus berkata kepada kita saat ini, tuaian memang banyak, tetapi sedikit pekerja. Mintalah kepada empunya tuaian supaya mengirimkan pekerjanya.
Tuhan memberkati kita semua atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.